Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Yani Ramadhani, mahasiswi program studi gizi tahun 2022 kelas B dengan NIM 100211182227008. Nah, di sini aku akan mereview materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan implementasinya terhadap gizi. Pengertian paradigma. Paradigma merupakan asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai merupakan sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Selanjutnya, pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang di antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Dalam kehidupan politik, sila Pancasila yang merupakan titik awal atau bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan di bidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sila keempat, yaitu perikerakyatan. Rakyat tidak hanya dijadikan sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek atau pelaku dalam kehidupan politik. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, Pancasila yang memiliki model pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun sebenarnya, bukan hanya dari sila keempat saja yang menjadi dasar dalam kehidupan politik di Indonesia, tetapi kelima sila dalam Pancasila haruslah dijunjung tinggi pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang wajib dijunjung tinggi dan diwujudkan pelaksanaannya dalam kehidupan politik yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Implementasi Pancasila sebagai pembangunan politik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Nah, yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Paradigma terhadap gizi, yaitu program pencegahan stunting. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, di mana sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas, pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Dalam penurunan stunting, maka diperlukan upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Cita-cita kita adalah membumikan Pancasila agar mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara paripurna dengan sumber daya manusia yang hebat, tentu tidak hanya dengan berlandaskan regulasi yang ada, tapi minim implementasi. Program pencegahan stunting adalah salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu bukti nyata agar generasi masa depan menjadi manusia-manusia unggul berhati cahaya.